Buat teman-teman yang pengen tahu rangkaian kegiatan Gasuku dan ujian dan nasional, atau mungkin pengen punya gambaran ketika Gasuku juga ujian dan, sini-sini aku kasih tahu ya, gimana aja sih rangkaian kegiatannya dari awal sampai dengan akhir. Tapi sebelumnya perkenalkan, aku Fahla Wulan Fauzia. Di sini aku mau memberikan gambaran tentunya karena aku baru banget menyelesaikan Gasuku dan juga ujian dan nasional kemarin di Bogor. Langsung aja teman-teman semuanya, let's go! Baik, untuk kegiatannya kemarin itu berlangsung selama 4 hari secara jadwal dan kedatangan itu kemarin sudah diperbolehkan dari hari Rabu dan kegiatannya itu dimulai ketika hari Kamis ya teman-teman. Jadi hari Rabu itu kita udah registrasi peserta Gasuku dan juga ujian dan itu dilaksanakan sekitar pukul 14 sampai dengan jam 18 ya. Nah, untuk penanggung jawabnya tentunya panitia. Jadi nanti teman-teman boleh datang ke tempat panitia menyerahkan semua berkasnya atau misalkan biasanya diwakilkan oleh simpainya misalkan yang mengantar ataupun dari masing-masing daerahnya gitu daerahnya kalian nanti akan mewakilkan satu orang untuk memberikan semua persyaratan, kemudian uang mungkin jika tunai dan sebagainya. Nah nanti teman-teman bisa langsung untuk datang ke tempatnya masing-masing untuk beristirahat atau untuk melakukan semua kegiatan yang teman-teman inginkan beres-beres misalkan dan sebagainya di kamar. Nah aku sarankan sih teman-teman datangnya itu lebih siang ya ketika di hari Rabu ini kalau di sini gambarannya. Jadi datanglah lebih siang supaya apa? Karena kalau kemarin sih kondisinya mungkin karena pesertanya sekitar 700 orang dan teman-teman ini di baraknya itu setiap kasur tingkatnya itu tidak mencukupi ya dan gak mungkin pindah-pindah kayaknya. Jadi kita itu satu kamar misalkan ada sekitar 8 atau 12 kasur. Ya berarti ada 6 kasur dan 2 tingkat kan jadi 12. Nah, dan isinya itu teman-teman ada 15 misalkan. Nah, 3 orang ini harus tidur di bawah. Cuman memang sih meskipun tidur di bawah teman-teman mendapatkan kasur ya dan kasurnya bisa dibawa pulang gitu. Kasur yang kecil itu yang buat single bed yang di bawah gitu. Ya teman-teman silakan dipertimbangkan kalau ya nggak masalah lah gitu pakai kasur kayak gitu ya wes. Dan kalau misalkan pengen lebih nikmat lagi boleh datangnya lebih pagi ya. Kalau kemarin aku datangnya terlalu sore sekitar jam 5 teman-teman, jadi ya udah. Oke, lanjut. Setelah itu teman-teman akan diberikan makan malam. Tenang ya, di hari teman-teman pendaftaran itu mendaftar hadir gitu bahwa udah datang nih pendataan, teman-teman juga sudah diberikan makan malam. Dan setauku sih kemarin itu ada juga gladi untuk upacara tradisi. Nah, di hari berikutnya juga ada sih, cuman kayaknya ini lebih memantapkan aja sebagai penyambutan kedatangan dan sebagainya supaya anak-anak tahu di mana tempatnya besoknya latihan gitu hari Kamisnya nanti. Jadi diadakan juga untuk gladi kemarin tuh di upacara tradisi. Cuman emang ini kayaknya nggak begitu wajib ya teman-teman untuk semuanya karena dari daerahnya itu banyak banget sana sini gitu jauh dan sebagainya. Jadi panitia juga memberikan toleransi lah terhadap hal tersebut begitu. Lanjut, teman-teman akan diberikan arahan panitia tentang tata tertib Gasuku ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung, seperti misalkan teman-teman itu kalau misalkan ke bawah atau mau jalan-jalan di luar daripada latihan yang teman-teman nyantai pakaiannya itu diharuskan menggunakan bawahnya itu celana tegi, pakai sabuk, kemudian pakai juga ID card begitu. Jadi itu wajib ya teman-teman kalau mau keluar celananya harus celana tegi, kemudian pakai ID card dan pakai sabuk masing-masing begitu. Kemudian teman-teman bisa beristirahat deh setelah itu. Jadi makan malam itu dimulai dari jam 18 ya sampai dengan 19.30. Oke, istirahat itu yang selanjutnya tadi arahan panitia itu sekitar jam 19.30 sampai jam 21.30. Istirahat tidur itu jam 21.30 sampai dengan jam 4. Begitu. Kita lanjut ya. Kemudian itu hari Kamis. Nah, hari Kamis ini teman-teman harus siap-siap dari pagi. Persiapan latihan itu paling maksimal itu teman-teman udah bangun nih jam 4 itu sudah bangun, sudah siap-siap, udah sholat misalkan bagi yang beragama Islam dan sebagainya. Kemudian nanti setelahnya itu teman-teman usahakan jam 5 itu sudah ready ya, sudah pakai baju tegi, sudah
sabuk dan bawa tumbler air minum juga sangat boleh. Pakai sepatu juga boleh ya, karena kemarin tuh disarankan menggunakan sepatu karena latihannya ada di bagian lapang yang aspal juga gitu. Oke, nah setelah itu teman-teman akan dibariskan nih, akan dibariskan, kemudian teman-teman akan menuju ke lapang. Nah, teman-teman setelah di lapang itu akan melakukan upacara dulu, upacara tradisi, kemudian pemanasan dan sebagainya. Itu cukup lama ya kemarin. Sekitar pokoknya nyampe upacara tradisi, latihan fisik itu sampai dengan pukul 9. Oh, sampai dengan cooling down itu sampai pukul 9. Jadi upacara tradisi dulu, stretching, latihan fisik, cooling down, sampai dengan upacara tradisi penutupan latihan di saat itu gitu. Yang pertama itu sampai dengan pukul 9. Nah, setelah pukul 9 teman-teman bisa makan dan beristirahat sampai dengan nanti kita akan latihan lagi sekitar pukul 1. Pukul 1 itu udah harus siap ya. Udah harus siap dan istirahatnya itu dimaksimalkan Bu sama teman-teman semua ya. Jangan sampai nih waktu istirahatnya terbuang sia-sia pokoknya. Kemudian nanti teman-teman jam 13 itu harus sudah latihan lagi. Nah, upacara lagi seperti biasa, stretching lagi. Nah, di day 1 ini di hari Kamis setelah teman-teman upacara tradisi, teman-teman akan latihan dasar Kihon. Oke. Nah, upacara tradisi teman-teman langsung latihan dasar Kihon ya, buat Kihonnya. Nah, setelah ini belum diarahkan sih kepada bagian teman-teman harus ujiannya gimana aja gitu. Cuman ini kayak basic-basicnya, kemudian buat penguatan aja kayaknya. Nah, ini latihan dasar Kihon. Setelah itu teman-teman cooling down lagi dan sampai dengan pukul sekitar 17.30 lah atau 17.45 sampai 18. Ini tuh tergantung ya waktunya, tergantung selesainya pokoknya. Nah, setelah itu upacara tradisi ya, tentunya ditutup upacara tradisi dan juga makan malam pukul 18 sudah dimulai ya. Sampai dengan besoknya lagi kegiatannya mirip-mirip ya seperti itu. Jadi latihannya setiap hari ada 2 kali latihan. Sama ya semuanya, persiapannya dan sebagainya. Nah, untuk day selanjutnya hari Jumat atau suku yang kedua gitu ya. Ini itu dilakukan latihan teknik materi ujian Kihon. Jadi semua Kihon itu akan dilatih saat itu. Jadi teman-teman yang misalkan udah lama gak latihan, ini cocok banget waktunya buat teman-teman menyesuaikan lagi dan memberi ruang untuk diri lagi supaya mengingat dan ujiannya nanti biar lancar gitu Kihonnya apa aja sih yang diujikan dan sebagainya. Sebenarnya latihan Kihon ini kalau kemarin masih dilakukan bareng-bareng ya. Cuman nanti ada bagian dimana teman-teman dipecah per kelompoknya. Kalau kemarin sih isi kelompoknya itu sekitar 80 lebih orangan. Nah, itu satu kelompoknya dan dengan 2 sensei diisinya ya, dengan 2 sensei gitu. Ya, teman-teman, manggilnya yang benar, harus tahu mana yang disebut simpai, sensei dan juga si hang, oke? Jangan sampai nanti dijepit mulutnya, salah ngomongnya. Oke. Lanjut ya, jangan lupa nih latihan Kihonnya dan sebagainya, pokoknya yang serius ya, teman-teman. Meskipun sudah lelah, usahakan aja semaksimal mungkin. Misalkan gerakannya tetap benar gitu, meskipun udah powernya udah sedikit, jangan sampai kena tampar, jangan sampai pokoknya jangan malu-maluin diri sendiri dan juga dojo masing-masing. Oke. Selanjutnya itu di sorenya, tadi kan paginya Kihon. Nah, sorenya juga masih latihan materi ujian Kihon. Kalau misalkan paginya itu tentang latihannya misalkan tangan sama kaki. Nah, sorenya ini, nah ini yang disebut dengan dibagi kelompok. Oh ya, aku lupa. Jadi siangnya itu latihan bareng-bareng semuanya dan sorenya dibagi per kelompok. Jadi biar lebih kelihatan gitu. Mana yang sudah tepat, mana yang belum, apa yang perlu dibenarkan dan sebagainya. Ke hari Sabtu nih. Di hari Sabtu itu teman-teman di paginya akan latihan komite. Nah, latihan komite ini di per kelompok ya, latihannya di per kelompok. Kemudian setelah latihan komite di sore harinya teman-teman akan latihan kata. Nah, untuk katanya kemarin yang diujikan hanya Basadai untuk dan 1 begitu. Oke, jadi kemarin kan kita sempat mempersiapkan Teki Sodan ya. Cuman ternyata yang diujikan hanya Basadai gitu. Tapi nanti teman-teman coba dicari tahu lagi, mungkin ada perubahan dan sebagainya ketika teman-teman ujian. Nah, dan di hari Minggu teman-teman, ini harinya teman-teman semua untuk ujian
dan. Nah, ujian dan ini teman-teman semua kegiatannya sama kayak di hari sebelumnya, hanya saja diisinya dengan ujian. Dari pagi teman-teman harus ada di sana nih. Sama seperti di hari sebelumnya harus udah ada di tempat ujian, di tempat latihan di lapang seperti biasa upacara pembukaan dulu. Nah, setelah itu semuanya akan berkumpul dan kalau kemarin dibagi menjadi 2 sesi. Nah, untuk ujian yang kepadan 1, which is sabuk coklat ini nanti akan berada di sebelah kanan kalau kemarin. Nah, pokoknya gitu ya, dibagi jadi 2 tempat, intinya dibagi menjadi 2 tempat, dan untuk yang sebelahnya itu digunakan untuk ujian dan 2 dan 3 juga sebagainya, begitu. Jadi karena kemarin ujian anak-anak dan 1 itu setahuku sih lebih dari 500 orang, sehingga untuk ujian dan 1 itu dipisah ya, jadi khusus di sebelah sana gitu, di sebelah kanan. Ya gitu pokoknya. Nanti teman-teman akan dipanggil satu-satu ketika ujian, dipanggil satu-satu untuk mengambil berkasnya. Kemudian nanti teman-teman kalau sudah dipanggil akan didudukan sesuai dengan nanti dikasih nomor untuk di sini ya, nomor yang dimasukin kayak pelari itu di belakangnya juga ada. Nah, yang kayak gitu itu akan teman-teman dapatkan, kemudian nanti dibariskan. Nanti setelah itu teman-teman akan berbaris dan mapnya nanti akan dikumpulkan oleh orang yang paling belakang kemudian diberikan kepada penguji untuk ujiannya. Itu sih teman-teman untuk ujian untuk Gasuku dan ujian, dan barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas buat teman-teman semuanya, boleh banget ya untuk ditanyakan. Oke, cukup sekian dari aku. Bye bye.